Halo Mam, welcome to my channel. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai kolik pada bayi. Biasanya kolik pada bayi ini paling bikin panik mamah-mamah, terutama tengah malam ya. Di saat bayi tiba-tiba kolik, nangis, disusuin nggak mau, tidur nggak mau, udah langsung bingung aja deh harus diapain. Nah, hari ini kita nggak sendirian, kita akan ngobrol bareng dengan dokter spesialis anak. Jadi tetap stay tune ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Nah, kita udah bareng saat ini dengan dokter spesialis anak, yaitu Dokter Almira Alianisa. Dan kita hari ini mau ngobrol-ngobrol bareng Dokter Almira seputar kolik pada bayi. Selamat pagi, Dokter Almira. Selamat pagi, Dokter Stella. Nah, ini akhir-akhir ini nih dok, saat lagi pasien konsultasi laktasi, sering juga ada tuh yang keluhannya bingung tengah malam karena bayinya nangis, nggak bisa ditenangkan, disusui juga nggak mau, dan ibu tersebut bertanya apakah bayi saya terkena kolik. Nah, mungkin dokter Almira bisa jelaskan nih buat teman-teman mamah-mamah di sini, sebenarnya apa sih yang disebut dengan kolik pada bayi? Oke. Ya, betul. Jadi sebetulnya memang kolik itu perlu dibedakan ya dengan menangis yang lain ya. Karena saat bayi menangis, ya kan memang bayi komunikasi kan hanya bisa dengan menangis ya Dokter Stella ya. Nah, jadi menangis itu banyak sekali penyebabnya dan banyak sekali maknanya gitu. Kolik itu hanya salah satunya. Pertama-tama perlu dibedakan dulu apakah ini kolik atau menangis yang lain ya. Nah, penyebab menangis selain kolik apa itu tuh? Yaitu bisa jadi misalnya karena bayinya nggak nyaman, apakah pampersnya kotor, diapernya kotor, apakah dia kepanasan, kedinginan ya, kemudian bisa juga dia capek, terlalu banyak diajak main, terlalu sering diajak main gitu ya, bisa juga dia lapar, misalnya karena mungkin ASI kurang atau pelekatan kurang bagus, bisa karena dia lagi di fase tumbuh kejar tuh ya, growth spurt gitu. Jadi sebetulnya sih ASI ibunya mencukupi, tapi memang anaknya lagi butuh minum banyak, itu juga bisa ya. Kolik itu artinya adalah kalau nangisnya itu dia lebih dari 3 jam per hari ya, tanpa bisa ditenangkan. Jadi istilahnya itu inconsolable crying, 3 jam per hari, kemudian terjadi 3 hari dalam seminggu ya, dan lebih dari 3 minggu. Dan khas sekali munculnya tuh terutama menjelang petang sampai malam hari gitu. Dan ini seringkali sebetulnya adalah suatu hal yang normal dan wajar dan bisa dialami juga oleh bayi-bayi yang sehat ya. Bisa sampai 10-40% bayi mengalaminya, dan nanti itu akan sebenarnya sih membaik sendiri seiring waktu, umumnya pada saat bayi usia melewati 3 bulan gitu. Dan ini disebutnya suatu proses yang istilahnya tuh benign ya, artinya sih tidak berbahaya sama sekali. Oke, nah ini 3 jam per harinya ini akumulasi gitu, atau benar-benar 3 jam ini nggak bisa ditenangin atau gimana tuh? Ya, jadi salah satunya. Jadi bisa jadi dia 3 jam itu nggak tenang sama sekali ya, atau bisa jadi juga dia mungkin bisa ditenangkan, tapi selanjutnya dia muncul kembali di hari-hari berikutnya sampai 3 hari dalam seminggu atau lebih ya, atau berlangsung lebih dari 3 minggu. Itu sudah bisa memenuhi kriteria kolik ya, dan kata kuncinya tuh tidak bisa ditenangkan. Jadi orang tua udah mencoba mencari penyebab-penyebab lainnya yang tadi disebutkan, nggak ada apa-apa, bayinya juga nampak sehat, tapi kok nangis, nggak bisa ditenangkan. Nah, itu diantaranya ciri-ciri kolik. Nah ini kebayang ya paniknya, jangankan sampai 3 jam gitu kan, bayi nangis 5 menit nggak bisa ditenangkan aja orang tua tuh udah panik gitu, ini apalagi sampai berjam-jam dan kejadian sampai berhari-hari. Nah biasanya penyebabnya apa sih sampai bayi bisa mengalami kolik seperti ini? Ya,
Jadi sebetulnya kolik itu bisa suatu hal yang sifatnya fisiologis ya, hal yang normal dan sehat tadi terjadi pada bayi sehat dan akan membaik sendiri, tapi juga bisa sebetulnya memang bagian dari gejala penyakit ya. Jadi sebelum kita memutuskan ini kolik yang normal harus dipastikan dulu sih tidak ada penyebab yang lainnya. Nah sebelumnya saya mau cerita dulu nih apa aja tanda-tanda bahaya dari kolik ya. Yang perlu diwaspadai itu diantaranya kalau orang tua juga menemukan ada perut kembung, ya anak menangis terus dengan ada perut kembung itu perlu diwaspadai, perlu dicari penyebabnya apa ya, karena kolik juga bisa kan tadi karena karena anaknya nyeri ya, nah jadi bisa misalnya karena sumbatan usus dan lain-lain. Kedua di antara penyebab kolik yang juga sering adalah alergi. Nah alergi itu kita bisa lihat ciri-cirinya. Dia melibatkan 3 sistem organ. Jadi bukan hanya kolik aja, tapi anaknya juga ditemukan di saluran napasnya, dia bisa ada grok-grok atau meler, ya. Kemudian di saluran cernanya kolik, dan bisa juga bayinya sembelit atau bayinya mencret ya, atau AB-AB-nya lendir atau berdarah. Nah, kemudian di kulit juga bisa muncul ruam-ruam. Nah, kalau ada salah satu itu, sebaiknya dipastikan dulu bahwa tidak ada kondisi alergi. Nah, kemudian kalau dengan ada demam, itu juga perlu dicari tahu apakah koliknya ini karena dia ada demam ya, atau bayinya lemas dan tidak aktif. Nah, sekarang kalau misalnya bayinya ternyata tadi perutnya datar-datar aja, tidak kembung, tidak ada ruam, tidak ada gejala saluran nafas, kemudian nggak ada demam, bayinya aktif-aktif di waktu yang lain tapi memang kolik. Nah, penyebabnya apa? Sebenarnya sih Dokter Stella belum diketahui secara pasti ini penyebabnya apa. Tapi ada beberapa penelitian yang sudah mengemukakan beberapa teori ya, kemungkinan-kemungkinannya. Di antaranya yang pertama adalah ada ketidakseimbangan mikrobiota istilahnya ya, bakteri usus gitu, bakteri usus. Salah satu yang mempengaruhinya apa? Misalnya kalau bayinya lahir secara sesar ya, sehingga bayi tidak sempat mendapatkan bakteri-bakteri baik dari jalan lahir ibu, atau bayinya tidak IMD, tidak inisiasi menyusui dini, itu juga membuat bayi kehilangan kesempatan mendapatkan bakteri-bakteri baik dari dada ibu misalnya seperti itu. Nah itu salah satu kemungkinannya. Kemungkinan kedua ada juga yang bilang karena ada kondisi inflamasi yang bisa ditemukan peradangan gitu ya, karena ternyata pada bayi-bayi kolik ada penelitiannya yang menemukan kadar fecal calprotectin namanya, itu kadar penanda bahwa ada kondisi peradangan di usus. Tapi yang penyebab pastinya sih masih belum tahu gitu. Nah, kemudian kalau untuk orang tua sendiri, apa yang bisa kita sarankan nih untuk saat lagi di rumah tuh apa yang harus dilakukan untuk mengatasi kolik? Ya, jadi nomor 1 tahapannya yang paling atas adalah pastikan bahwa ini memang benar-benar kolik, bukan penyebab nangis yang lain. Oke, ini kolik. Nah, kemudian yang kedua pastikan bahwa koliknya ini kolik sehat, bukan kolik yang karena ada tanda-tanda bahaya yang tadi ya, sumbatan usus, demam dan lain-lain, dan tidak ada alergi. Nah, kemudian kalau dari algoritmanya rekomendasinya Dokter Stella ada 2 nih nanti. Apakah bayinya menyusu langsung atau bayinya ini minum dengan botol gitu ya, jadi minum susu tambahan. Nah, kalau nomor 1 sebetulnya orang tua tenang dulu, karena kalau dia kolik sehat sebetulnya itu akan membaik sendiri seiring usia ya. Maksimal 3 bulan tuh umumnya sudah membaik, jadi tenang. Dan dia sebagian besar sih tidak akan berdampak terhadap apapun. Nah, tapi kalau bertahan, misalnya tetap dan orang tua sangat khawatir ya, maka kalau ibunya menyusu langsung, lanjutkan saja menyusui ya. Karena kalau misalnya diperkenalkan dengan makanan yang lain nih, tadinya udah DBF menyusu langsung, ternyata malah diperkenalkan dengan yang lain-lain, itu malah menambah resiko, menambah masalah, menambah beban koliknya. Gitu. Jadi lanjutkan saja menyusuinya, tapi ibu bisa pertimbangkan untuk menghentikan ya salah satu dari makanan yang bisa memicu alergi kemungkinannya atau intoleransi ya. Apa aja? Di antaranya yang sering itu kan protein susu sapi, yang kedua kacang ya, ketiga itu telur, keempat seafood. Nah, coba salah satu dihindari selama 1-2 minggu ya, ibu lanjut menyusui dan dilihat bagaimana respon koliknya. Kalau koliknya berkurang, lanjutkan dulu eliminasinya ini, puasanya ini sampai
6 bulan yang akan datang ya, karena umumnya dalam 6 bulan itu sudah toleran gitu. Dan lanjutkan terus menyusuinya. Nah, kalau ternyata dia sudah memang misalnya karena satu dan lain hal ibu tidak menyusui langsung ya, sehingga diberikan susu formula misalnya, bisa dipertimbangkan susu formulanya diganti menjadi yang hidrolisat, yang parsial hidrolisat atau ekstensif hidrolisat, seperti itu. Yang lain-lain sih masih belum kuat penelitiannya, tapi bisa salah satunya diberikan probiotik ya, terutama yang kandungannya adalah Lactobacillus reuteri, 1x5 tetes per hari, itu bisa disebut membantu juga. Kemudian juga ada penelitian yang melaporkan nih ibu-ibu yang merokok ya, itu juga bayinya sering kolik ya, jadi sebaiknya sih dihindari merokoknya. Ibu-ibu yang tinggi kafein tuh minumannya banyak kopi, banyak teh, banyak coklat, itu juga bisa membantu. Nah, ada beberapa cara menggendong yang bisa mama lakukan pada saat bayi mengalami kolik. Kita sebutnya colic hold ya, atau gendongan untuk kolik. Prinsipnya pada kolik itu kita usahakan agar perut bayi ini mendapatkan tekanan yang lebih sehingga membuat dia lebih nyaman. Colic hold bisa kita lakukan dengan menengkurakkan bayi seperti ini, lalu kita sandarkan perutnya di lengan bawah kita. Ya, begini lalu kita tepuk-tepuk. Menggendong, menimang-nimang seperti ini juga akan sangat membantu untuk menenangkan bayi. Jadi boleh ya dilakukan juga. Kita sambil buat suara-suara yang menenangkan dan continue. Begitu juga boleh. Ada beberapa bayi yang juga menjadi lebih tenang saat diputarkan mesin-mesin yang berbunyi kurang lebih seperti itu. Misalnya kipas angin, suara hair dryer. Ternyata itu bisa berefek menenangkan juga. Katanya sih itu karena menyerupai suara gerak usus bayi saat gerak usus ibu saat bayi dalam kandungan. Jadi dia seperti ingat, oh dulu sering dengar nih gitu saat lagi dalam kandungan, dan itu ternyata memiliki efek soothing atau menenangkan buat dia. Jadi itu boleh dilakukan ya. Colic hold seperti ini ditambah dengan menenangkan dengan suara-suara yang menenangkan sambil kita timbang-timbang, sambil kita goyang-goyang. Kemudian selain seperti ini, colic hold bisa kita lakukan juga ya. Ini kan posisinya, bayinya kepalanya ke samping, perutnya kondisinya ketekan sama lengan bawah kita. Ini selain pakai lengan bisa juga pakai paha. Jadi bayi kita simpan di paha, lalu kita tepuk-tepuk, itu bisa juga. Atau kita simpannya di daerah di bahu seperti saat menyendawakan. Ini kita tekan seperti ini juga bisa. Kalau yang punya gendongan yang sifatnya dililit, baby wrap, itu juga bisa membantu. Jadi bayi kita gendong, perutnya nempel sama kita, kepala ke samping. Nah ini lalu kita gendong pakai baby wrap tadi ya, dililit dengan agak kencang. Nah itu juga bisa membantu bayi untuk lebih nyaman. Selain dengan berbagai posisi menggendong tadi, bayi juga bisa dibuat lebih nyaman dengan dibedong. Jadi kita pasangkan bedong yang nyaman. Nah itu membuat bayi merasa dipeluk lebih erat dan serasa kembali ke dalam kandungan ibu. Jadi bisa membuat bayi lebih nyaman. Kemudian bayi kita bisa gendong juga dengan posisi bergoyang-goyang ringan. Ya, jadi bisa gerak maju mundur seperti ini. Kalau ada kursi goyang atau ayunan di rumah bisa digunakan, atau mau diajak jalan-jalan naik kendaraan juga boleh. Nah, itu bisa membantu bayi menjadi lebih tenang. Selain itu, yang bisa dilakukan juga adalah pijat bayi. Ya, ternyata sentuhan ibu di kulit bayi itu sangat memiliki efek yang sangat penting untuk menenangkan bayi. Jadi kita bisa lakukan pijatan-pijatan ringan, baik di daerah perutnya, tangan, maupun kakinya, serta punggungnya. Ini bisa memakai baby oil atau minyak telonnya untuk bayi, itu boleh ya, supaya bayi merasa lebih nyaman. Intinya sih gimana supaya bayi lebih nyaman, dan yang terpenting kitanya harus tenang dulu. Asal kita sudah yakin ini adalah jenis kolik yang aman, bukan disebabkan oleh karena penyakit tertentu, nah itu kita tenang aja. Kita usahakan cari-cari cara supaya bayi merasa nyaman. Oke, jadi nomor 1 ya, rekomendasi nomor 1 nih, kalau kita baca guideline kolik adalah parental reassurance. Artinya orang tua tenang saja, sebagian besar kolik itu dia normal, wajar, tidak berdampak bahaya, benign ya, dan akan berlalu dengan sendirinya. Terus seringkali ini mengundang rasa bersalah ibu ya, karena merasa kalau bayi nangis itu ibunya salah, ibunya gagal. Enggak gitu ya, tidak ada hubungannya dengan kemampuan ibu. Ini memang fase aja, fase yang dialami oleh bayi-bayi sehat dan normal. Jadi tetap tenang, tapi kalau memang khawatir silakan mencari bantuan ya untuk konsultasi lebih lanjut.
Oke, terima kasih banyak nih Dokter Almira untuk ilmunya hari ini. Sangat banyak banget dalam waktu yang singkat kita udah membahas mengenai kolik pada bayi dan mudah-mudahan bisa membuat mama-mama jadi lebih tenang. Karena biasanya itu sih terutama panik, merasa bersalah, belum lagi kalau lingkungan di sekitar rumahnya, anggota keluarga yang lain tuh bertanya, kenapa itu anaknya, kenapa gitu kan. Jadi kebawa panik juga akhirnya. Oke, semoga sehat selalu ya Dokter Almira. Nanti kalau ada yang butuh informasi atau konsultasi lebih lanjut, Dokter Almira bisa dijumpai di Rumah Sakit Edelweiss Bandung ya dok ya. Iya, Dokter Stella. Terima kasih. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana informasi hari ini? Mudah-mudahan cukup membantu ya. Dan yang terutama, mamanya harus tenang dulu dalam menghadapi bayi kolik. Oke, sampai ketemu di video-video berikutnya. Jangan lupa di-like, di-share jika dirasa bermanfaat, dan di-subscribe supaya tidak ketinggalan informasi-informasi lainnya seputar kesehatan ibu dan anak. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sehat selalu!